Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Munawwaroh, mahasiswa dari Perguruan Tinggi Institut Bunga Bangsa Cirebon, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas B semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan sebuah makalah yang telah disusun oleh kelompok kami, yaitu saya sendiri, Siti Munawwaroh, dan ada rekan-rekan saya, Mbak Evi Sofiani, dan juga Siti Izzatul Maula. Tugas kelompok ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Mizan Sya'roni MAG. Baiklah, untuk memulai presentasi kali ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang karakteristik pendidikan Islam. Pendidikan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, karena dengan pendidikan manusia bisa berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itulah sebabnya pendidikan diperlukan. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam ada beberapa istilah bahasa Arab yang sering digunakan oleh pakar-pakar dalam memberikan definisi pendidikan Islam. Nah, istilah yang pertama yaitu at-tarbiyah, yang artinya tumbuh atau berkembang, memelihara, mengatur, atau menjaga kelestarian. Maka at-tarbiyah berarti proses transformasi ilmu pengetahuan dari pendidikan kepada peserta didik agar ia memiliki sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya, sehingga terbentuk keimanan, ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian yang luhur. Nah, kemudian istilah yang kedua yaitu at-ta'lim, yang artinya pengajaran. Maka at-ta'lim berarti pengajaran sebagai proses transfer berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa seseorang tanpa adanya batasan dan ketentuan secara spesifik. Kemudian istilah yang ketiga yaitu at-ta'dib, yang artinya sopan santun atau budi pekerti, moral, etika, akhlak, dan adab. Maka at-ta'dib berarti pengenalan dan pengakuan setiap manusia terhadap berbagai aturan dan tatanan Tuhan atau sunatullah yang dilakukan secara berangsur-angsur sehingga ia dapat mentaati aturan tersebut. Itulah pembahasan tentang pengertian pendidikan Islam. Nah, dari ketiga istilah ini dapat kita simpulkan bahwa pengertian pendidikan Islam itu yaitu suatu proses pemberian bimbingan dan pengajaran kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas potensi iman, intelektual, kepribadian, dan keterampilan peserta didik sebagai bentuk penyiapan kehidupan ke depan berdasarkan ajaran Islam. Itulah kesimpulan dari pengertian pendidikan Islam. Kemudian kita menginjak ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang tujuan pendidikan Islam. Apa saja sih tujuan pendidikan Islam itu? Nah, tujuan secara umum, tujuan pendidikan Islam menurut Al-Abrashi secara umum, yang pertama yaitu untuk membentuk akhlak yang mulia,
Nah, tujuan ini telah disepakati oleh orang-orang Islam bahwa inti dari pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang mulia sebagaimana misi kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha atau mencari rezeki yang profesional. Yang terakhir, menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu, mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan pertukangan. Nah, kemudian tujuan umum menurut Al-Jammali yang pertama yaitu mengenalkan peserta didik posisinya di antara makhluk ciptaan Tuhan serta tanggung jawabnya dalam hidup ini. Yang kedua, mengenalkan kepada peserta didik sebagai makhluk sosial serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat dalam kondisi dan sistem yang berlaku. Yang ketiga, mengenalkan kepada peserta didik tentang alam semesta dan segala isinya, memberikan pemahaman akan penciptaannya, serta bagaimana cara mengolah dan memanfaatkan alam tersebut. Kemudian yang terakhir, mengenalkan kepada peserta didik tentang keberadaan alam maya atau alam gaib. Nah, selain tujuan umum ini, ada juga tujuan khusus pendidikan Islam, yaitu yang pertama, memperkenalkan kepada peserta didik tentang akidah Islam, dasar-dasar agama, tata cara beribadah dengan benar yang bersumber dari syariat Islam. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran yang benar kepada peserta didik terhadap agama termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar akhlak yang mulia. Yang ketiga, menambahkan keimanan kepada Allah, pencipta alam, malaikat, rasul, dan kitab-kitabnya. Yang keempat, menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan tentang adab, pengetahuan keagamaan, dan hukum-hukum Islam, dan upaya untuk mengamalkan penuh sukarela. Nah, kemudian yang kelima, menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Al-Quran. Seperti contohnya membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Nah, kemudian yang keenam, menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa rela, optimis, percaya diri, dan bertanggung jawab. Yang kedelapan, mendidik naluri, motivasi, dan keinginan generasi muda dan membentenginya dengan akidah dan nilai-nilai kesopanan. Nah, itulah tujuan pendidikan Islam, dilihat dari tujuan umum dan dari tujuan khusus. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu tentang dasar filosofis pendidikan Islam. Dasar filosofis pendidikan Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu kalimat Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya telah mengajarkan kepada Rasul bagaimana cara mendidik dan mengajarkan para sahabatnya dan kaum muslimin tentang Islam yang benar pada waktu itu, yaitu dengan berpedoman kepada Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Nah, pembahasan yang kemudiannya yaitu tentang perhatian Rasulullah pada pendidikan. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah dan pendidikan Islam pada saat itu sangat berat. Beliau melalui proses
panjang dan ujian yang berat, baik dari dalam dan luar kaumnya sendiri. Namun, perjuangan Nabi Muhammad terbayarkan dengan keberhasilan membangun pondasi kuat agama Islam di tanah Arab. Dalam pembinaan pendidikan Islam, Nabi Muhammad melewati beberapa fase penting, yaitu yang pertama fase Makkah, yaitu fase awal pembinaan pendidikan Islam berupa pendidikan tauhid. Dalam rangka memberikan pendidikan tauhid ini mengajak umatnya untuk melihat sekeliling mereka. Rasul mengajarkan untuk membaca, melihat, memperhatikan, memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap diri manusia. Nah, kemudian fase yang kedua yaitu fase Madinah, yakni fase penyempurnaan pendidikan Islam berupa pembinaan bidang pendidikan sosial dan politik agar dijiwai ajaran tauhid, sehingga akhirnya tingkah laku sosial politiknya merupakan cerminan dan pantulan sinar tauhid tersebut. Nah, kedua fase ini memiliki karakter dan keunikan masing-masing, sehingga membuat pendidikan Islam memiliki marwah yang kuat sampai sekarang. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang karakter pendidikan Rasulullah SAW. Nah, dalam proses perjalanan Rasulullah SAW menerapkan pendidikan Islam disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat pada saat itu, sehingga pendidikan Islam cepat diterima dan diamalkan oleh masyarakat setempat. Di antara kunci utama keberhasilan Rasulullah SAW sebagai pendidik adalah yang pertama, yaitu senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan bagi peserta didik dalam belajar dan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya menggembirakan peserta didik dalam belajar dan menuntut ilmu. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik dalam penulisan isi, tatanan kata, bahasa, maupun penulisannya. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.